Baik, selamat datang di video pembelajaran kimia untuk materi stoikiometri dan hukum dasar kimia, submateri, rumus molekul, rumus empiris, dan hidrat. Oke, materi ini kita mulai dengan mengenal apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris merupakan perbandingan jumlah atom tiap unsur dalam satu senyawa dengan bilangan paling sederhana. Sedangkan rumus molekul adalah jumlah atom tiap unsur dalam suatu senyawa. Oke, jadi kita lihat pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita memiliki senyawa C6H6, yaitu benzina. Kalau kita lihat pada senyawa ini, terdapat dua jenis atom, yaitu atom C dan atom H. Lalu untuk atom C memiliki angka indeks 6, dan atom H memiliki angka indeks 6. Apa artinya? Dalam senyawa benzina ini terdapat 6 atom C dan 6 atom H. Ini untuk rumus molekul dari senyawa benzina atau C6H6. Lalu bagaimana untuk rumus empirisnya? Rumus empiris karena tadi adalah perbandingan jumlah atom tiap unsur dalam satu senyawa dengan bilangan paling sederhana, maka masing-masing jumlah atom dari setiap atom penyusun senyawa ini kita bandingkan dan kita sederhanakan. Kita lihat di sini ada 6 atom C dan 6 atom H, maka kita bandingkan 6 dengan 6. Oke, perbandingan ini apakah sudah bisa disebut rumus empiris? Kita lihat dulu apakah perbandingan ini sudah paling sederhana. Kira-kira apakah sudah paling sederhana? Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 6 masing-masing, maka akan didapatkan perbandingan yang baru, yaitu 1 banding 1. Nah, perbandingan 1 banding 1 ini sudah paling sederhana. Dapat kita tuliskan sebagai rumus empiris dari senyawa C6H6, yaitu rumus empirisnya adalah C1H1. Penulisan 1 sebagai angka indeksnya tidak perlu kita cantumkan sesuai dengan aturan pada penulisan suatu senyawa. Contoh yang kedua, ada senyawa CH3COH. Kita lihat di sini ada 3 jenis atom penyusunnya, yaitu C, H, dan O. Kita tentukan masing-masing jumlah atom penyusunnya. Memiliki 2 C, memiliki 4 atom H, dan memiliki 2 atom O. Oke, jadi dapat kita tuliskan sebagai C2H4O. Lalu kita bandingkan dari masing-masing jumlah atom penyusunnya. C memiliki 2, H4, dan O 2. 2, 4, dan 2. Apakah sudah paling sederhana? Atau masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa, kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan untuk rumus empirisnya. Untuk perbandingan rumus empirisnya adalah 1, 2, dan 1. 1 untuk C, 2 untuk H, dan 1 untuk O. Maka dapat kita tuliskan rumus empiris untuk senyawa CH3COH adalah C, H2, dan O. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, C6H12O6. Oke, ada 3 jenis atom lagi di sini. Atom C sebanyak 6, atom H sebanyak 12, dan atom O sebanyak 6. Kita bandingkan masing-masing dari atom tersebut 6, 12, dan 6. Bisa kita sederhanakan dengan bagi 6. Maka akan kita dapatkan perbandingannya 1, 2, dan 1. 1 untuk C, 2 untuk H, dan 1 untuk O. Maka kita tuliskan rumus empiris dari senyawa C6H12O6 adalah CH2O. Oke. Di sini dapat kita lihat ada 2 senyawa yang memiliki rumus molekul yang berbeda, tetapi memiliki rumus empiris yang sama. Nah, di sini berarti suatu senyawa yang berbeda dapat juga memiliki rumus empiris yang sama. Itu tadi adalah cara untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa dengan mengetahui rumus molekulnya. Selanjutnya, ada beberapa soal, silahkan bisa kalian kerjakan untuk tulis untuk menentukan rumus empiris dari masing-masing senyawa dengan diketahui rumus molekulnya. Selanjutnya, menentukan rumus molekul dengan mengetahui massa molekul relatif senyawa. Jadi ini adalah kebalikan dari tadi. Jika diketahui suatu rumus empiris, bagaimana cara menentukan rumus molekulnya? Untuk menentukan rumus molekul diketahui rumus empiris, kita perlu mengetahui satu informasi tambahan atau data tambahan, yaitu MR atau massa molekul relatif suatu senyawa tersebut. Di sini terdapat contoh rumus empiris suatu senyawa adalah CH2 dengan massa molekul relatifnya atau MR-nya adalah 70.
Langkah pertama dapat kita lakukan adalah menentukan total AR dari masing-masing unsur penyusun pada rumus empiris yang kita ketahui. Jadi sini kita memiliki rumus empiris ya 2. Kita hitung total AR dari masing-masing atom penyusunnya. Yang pertama, atom C memiliki massa atom relatif 12 dan atom H memiliki massa atom relatif 1. Dan 1 atom C 12 ditambah dengan 2 atom H. 2 kali 1. 12 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 14. Jadi kita sudah mendapatkan total AR dari rumus empirisnya adalah 14. Nilai massa atom relatif ini dapat kita lihat bersama di buku paket halaman 168 dan 169. Selanjutnya, kalau kita sudah menentukan total AR dari rumus empiris, dapat kita cari selanjutnya adalah nilai faktor kali. Dapat kita tentukan dengan membagi nilai massa molekul relatif senyawa dengan total massa atom relatif dari rumus empiris yang kita hitung tadi. MR senyawanya adalah 70, kita bagi dengan total massa atom relatifnya, yaitu 14. 70 dibagi 14, dapat kita temukan hasilnya adalah 5. Maka 5 ini adalah nilai faktor kali untuk senyawa dengan rumus empiris CH2. Selanjutnya adalah mengkalikan nilai faktor kali ini dengan rumus empiris yang kita ketahui. Rumus molekulnya dapat kita cari dengan mengkalikan nilai faktor kali dengan rumus empiris. Jadi kita punya nilai faktor kalinya 5 dan rumus empirisnya adalah CH2. Jadi 5 kali CH2. Jadi masing-masing dari atom penyusun senyawa dengan rumus empiris CH2 kita kalikan dengan faktor kalinya. C dikalikan 5 berarti C5 dan H2 dikalikan 5 berarti H2 kali 5. Untuk C, total atom yang ada di senyawa tersebut adalah 5 dan atom H totalnya dalam senyawa tersebut adalah 10. Oke, berarti dapat kita tuliskan rumus molekul dari senyawa yang kita cari adalah C5H10. Oke, selanjutnya dapat 3 latihan soal bisa kalian kerjakan di buku tulis untuk menentukan rumus molekul diketahui rumus empiris dan massa molekul relatif dari senyawa tersebut. Selanjutnya beberapa hal untuk diperhatikan. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, rumus empiris dapat digunakan sebagai perbandingan mol atom unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Dan yang kedua, konsep mol dalam mengubah satuan mol menjadi satuan massa ataupun menjadi satuan gas. Jadi kalau pada di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep mol dalam mengubah satuan massa ke mol ataupun sebaliknya, dan satuan gas dengan beberapa kondisi ke mol dan sebaliknya. Baik, selanjutnya ada satu contoh soal bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul diketahui dengan beberapa data terkait konsep mol, yaitu di sini ada massa. Sebanyak 3 gram senyawa terdiri atas 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Dengan diketahui MR senyawa itu adalah 60. Maka tentukan rumus empirisnya dan rumus molekulnya. Masing-masing atom di sini memiliki perbandingan massa yang diketahui. Untuk karbon 1,2, untuk hidrogen 0,2, dan sisanya oksigen. Nah, oksigen berarti kita perlu menghitung dari gram senyawa tersebut dikurangi dengan massa masing-masing atom lain yang menyusun senyawa tersebut selain oksigen. Jadi kalau kita memiliki senyawa dengan massa 3 gram dan atom lain seperti karbon dan hidrogen yang sudah diketahui massanya, dapat kita kurangi massa senyawa dikurangi dengan massa karbon dikurangi massa hidrogen. Ya, dari sini kita dapat menentukan massa oksigen sebesar 1,6 gram. Ini adalah massa. Lalu kemudian sesuai dengan yang perlu diperhatikan tadi, perbandingan rumus empiris dapat kita gunakan sebagai perbandingan mol. Oke, kata kuncinya adalah perbandingan mol. Mol tadi dapat kita hitung dengan mengetahui massa. Rumusnya adalah
Mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif dari masing-masing unsur. Oke, yang pertama kita hitung mol dari C atau karbon, yaitu massa dari karbon 1,2 dibagi dengan AR dari karbon, yaitu 12. 1,2 dibagi 12 hasilnya 0,1. Oke, kemudian untuk atom yang kedua, yaitu hidrogen. Kita hitung nilai molnya dengan membagi massa hidrogen dengan massa atom relatif hidrogen. 0,2 gram kita bagi dengan 1. Maka kita dapatkan mol hidrogen sebesar 0,2. Lalu yang ketiga, kita menentukan mol dari oksigen, yaitu dengan cara membagi massa oksigen 1,6 gram dibagi dengan massa atom relatif oksigen, yaitu 16. Akan kita dapatkan mol dari oksigen adalah 0,1 mol. Ya, masing-masing nilai mol dari atom penyusunnya sudah kita temukan. 0,1 untuk karbon, 0,2 untuk hidrogen, dan 0,1 untuk oksigen. Kita bandingkan, lalu kita lihat apakah sudah paling sederhana atau belum. Belum, kita bagi dulu dengan 0,1. Maka kita dapatkan perbandingan yang baru, yaitu 1 banding 2 banding 1. 1 untuk C, 2 untuk H, dan 1 untuk O. Oke. Perbandingan paling sederhana ini adalah rumus empiris dari senyawa yang kita cari. Jadi untuk poin A sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu rumus empirisnya adalah CH2O. Kemudian kita akan menentukan rumus molekul dari senyawa dengan rumus empiris CH2O yang memiliki massa molekul relatif 60. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita menentukan nilai faktor kalinya dengan membagi MR senyawa dengan total AR dari rumus empirisnya. Kita hitung dulu total AR dari rumus empirisnya. ARC sama dengan 12 ditambah 2 ARH, yaitu 2 kali 1, ditambah 1 ARO, yaitu 16. 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 30. Total ARC H2O adalah 30. Maka jika kita punya MR 60, maka 60 dibagi dengan 30. Nilai faktor kalinya adalah 2. Kita sudah menemukan nilai faktor kalinya. Kemudian kita kalikan dengan rumus empirisnya. Nilai faktor kali kita kalikan dengan rumus empirisnya. Nilai faktor kalinya adalah 2 dikalikan dengan rumus empirisnya, CH2O. Jadi masing-masing dari atom penyusunnya kita kalikan dengan 2. Untuk C yang mula-mula 1 dikalikan 2 menjadi 2. H yang mula-mula 2 dikalikan 2 menjadi 4. Dan O yang mula-mula 1 dikalikan 2 menjadi 2. Maka untuk rumus molekulnya dapat kita tuliskan sebagai C2H4O2. Itu adalah contoh soal yang pertama. Yang kedua ada contoh soal, silakan kalian coba sendiri untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa dengan diketahui perbandingan massa. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air kristal. Di sini terdapat 2 jenis senyawa hidrat. Yang pertama, MgSO4 7H2O. Di sini penulisannya adalah MgSO4.7H2O. Jadi ada 2 spesies. Yang pertama, garam. Di sini adalah garam MgSO4. Di sebelah kiri tanda titik adalah garam. Di sebelah kanan tanda titik adalah senyawa air kristalnya, yaitu 7H2O. Air kristal ini memiliki koefisien 7. Ini yang menjadi ciri dari senyawa hidrat. Garam yang mengikat dengan air kristal. Air kristal memiliki koefisien yang berbeda-beda. Yang kedua adalah senyawa BaCl2 2H2O. Garamnya adalah garam BaCl2 dan air kristalnya memiliki koefisien 2. Untuk menuliskan senyawa hidrat, wajib menuliskan titik di sini sebagai tanda bahwa ini adalah senyawa hidrat. Oke, selanjutnya kita akan coba menentukan rumus senyawa dari suatu senyawa hidrat yang belum diketahui dengan diketahui massa dari senyawa hidrat dan massa dari garam tersebut.
Sebelumnya kita perlu memahami bahwa terdapat satu hukum dasar kimia, yaitu hukum Proust tentang perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa-massa unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Jadi dapat kita tuliskan massa senyawa hidrat sama dengan massa garam ditambah dengan massa air kristalnya. Jadi persamaan ini yang dapat kita gunakan sebagai kunci untuk menentukan rumus senyawa dari senyawa hidrat tersebut. Selanjutnya kita lihat pada soal. Sebanyak 49,9 gram senyawa hidrat dengan rumus CuSO4 X H2O dipanaskan dan menghasilkan 31,9 gram CuSO4. A. Tentukan rumus senyawa hidrat tersebut dan tuliskan persamaan reaksi pemanasan hidrat tersebut. Oke, kita lihat ada 49,9 gram senyawa hidrat. Lalu massa garam yang dihasilkan adalah 31,9 gram. Maka dapat kita hitung massa air kristal dengan mengurangi massa hidrat dengan massa garamnya. Kita dapatkan nilai massa air kristalnya sebesar, kita sudah dapatkan massa air kristalnya. Oke, selanjutnya untuk menentukan rumus senyawa hidrat tersebut, kita perlu menentukan koefisien dari air kristal tersebut. Caranya adalah dengan membagi massa air kristal yang kita temukan tadi dengan massa molekul relatif dari air kristal. Kita menentukan massa molekul relatif air kristal dengan melihat atom penyusunnya. Ada H2O, berarti 2 ARH dan 1 ARO. 2 kali 1 ditambah 16, maka massa molekul relatif air kristalnya adalah 18. Sehingga dapat kita tentukan nilai koefisien dari airnya adalah, kita sudah dapatkan koefisien dari air kristalnya. Maka dapat kita langsung tuliskan bahwa rumus molekul dari senyawa hidrat tersebut adalah, selanjutnya untuk poin B dapat kita tuliskan persamaan reaksi dari pemanasan senyawa hidrat tersebut adalah sebagai berikut. Itu tadi materi stoikiometri dan hukum dasar kimia untuk submateri rumus empiris, rumus molekul, dan hidrat. Semoga video pembelajaran ini mampu membantu memberikan kejelasan dalam kita semua belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.